Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalkan nama saya Rinul Akbar dengan nomor induk mahasiswa 054892289 dari Universitas Terbuka dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara pembuatan Entry Relationship Diagram atau ERD untuk kasus tugas 1 sesuai dengan modul 3 mata kuliah basis data. Nah, sebelum saya jelaskan langkah-langkahnya, kita lihat dulu soal yang diberikan pada tugas 1. Nah, di tugas 1 ini kita diberi contoh kasus pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, tugas yang diberikan pada tugas satu ini, buatlah Entry Relationship Diagram atau ERD dengan langkah atau tahapan yang sesuai panduan. Nah, panduan mengerjakan tugas ini dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Nah, kita buka dulu buku modul basis datanya. Nah, di sini ada contoh kasus 2 yang mirip sekali pada tugas 1. Nah, dari petunjuk buku modul ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entry yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entry, kita harus memahami setiap kalimat dari kasus sampai menemukan entitas. Nah, dari contoh kasus yang diberikan, kita dapat 3 entitas baru, yaitu mahasiswa yang ini, lalu ada mata kuliah yang ini, dan yang ketiga ada dosen, yaitu ini. Lanjut. Nah, kita disuruh membuat ERD pada aplikasi EL Graph Editor dengan cara melakukan drag and drop icon entry dari palet ke halaman editor. Nah, contohnya seperti ini. Lalu, mari kita buat. Kita pilih Entry Relationship yang ini. Nah, kita tambahkan satu persatu. Pertama kita isi mahasiswa, lalu yang kedua kita isi mata kuliah, dan terakhir kita isi entry dosen. Nah, kita lihat lagi modulnya. Nah, tahap yang kedua, kita disuruh menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entry, serta kunci atau key-nya. Nah, pada tahap 2, kita disuruh menentukan atribut dari entry yang telah teridentifikasi pada tahap 1. Nah, dalam kasus, dijelaskan atribut setiap entry secara rinci. Jika kasusnya tidak menyebutkan secara rinci atribut yang terjadi, maka atribut tersebut harus dituliskan sesuai dengan penjelasan kasus. Tapi, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka kita bisa menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti yang pertama, mahasiswa memiliki atribut NIM, nomor induk mahasiswa, dan nama mahasiswa. Yang kedua, mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. Dan yang ketiga, dosen memiliki atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Nah, maka tambahkan atribut pada masing-masing entitas dan jangan lupa atribut primary key seperti NIM, kode MK, dan NID. Untuk garis dari atribut ke entry, gunakan simbol unspecified
Nah, berikut tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, mari kita buat. Nah, sebentar saya geser dulu. Nah, kita buat atributnya. Kita pilih ini. Kita tambahkan. Kita kasih nama NIM atau nomor induk mahasiswa. Nah, selanjutnya tambahkan nama mahasiswa. Kita perbesar sebentar. Selanjutnya pada bagian mata kuliah kita tambahkan atribut kode MK. Selanjutnya tambahkan nama mata kuliah. Nah, yang ketiga, dosen kita tambah atributnya itu nama dosen, kode NID atau nomor induk mahasiswa. Dan selanjutnya kita tambahkan nama dosen. Nah, selanjutnya kita disuruh menambahkan garis menggunakan garis ini, unspecified. Nah, kita tambahkan dari NID ke dosen, lalu dari nama dosen, sudah, dari nama dosen ke dosen. Selanjutnya dari kode MK ke mata kuliah, lalu dari nama MK ke mata kuliah. Yang terakhir, nomor induk mahasiswa ke mahasiswa, dan nama mahasiswa ke mahasiswa. Nah, sudah seperti contoh pada buku BMP. Nah, selanjutnya kita lihat modul basis datanya lagi. Nah, di sini langkah berikutnya mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entry yang ada beserta kunci tamu atau points key. Nah, dalam menentukan relasi ini ada cara yang bikin mudah kita untuk menentukan matriksnya, yaitu dengan membuat matriks relasi antara setiap entitas. Nah, sebagai contoh, matriksnya ini. Tapi ini salah ya, ini adalah matriks relasi pada contoh kasus pertama. Nah, tenang aja, saya sudah buatkan matriks tabel ini sesuai dengan buku fisiknya. Nah, ini. Nah, matriks relasi tabel 3.12. Nah, di entry ini kan ada 3. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Selanjutnya, ada mata kuliah, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, di sini kita masukkan ke dalam tabel relasi. Nah, cara membaca matriksnya itu bisa dari kiri ke kanan. Contoh. Nah, kita buat contoh. Di sini ada mahasiswa. Hubungannya meregistrasi mata kuliah. Registrasi mata kuliah. Nah, selanjutnya mata kuliah diregistrasi mahasiswa. Nah, selanjutnya mata kuliah diajarkan dosen. Yang terakhir, dosen mengajar mata kuliah. Nah, dari
tabel relasi ini kita mendapatkan 4 relasi. Yang pertama ada mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Selanjutnya ada mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, ini. Selanjutnya mata kuliah diajarkan dosen. Nah, ini. Mata kuliah diajarkan dosen. Dan terakhir, dosen mengajar mata kuliah. Yang ini. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, selanjutnya kita lihat lagi modul dari basis datanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, untuk penambahan relasi, kita bisa melihat pada tabel 3.12 matrik relasi. Nah, tadi kita sudah lihat matriknya seperti ini. Tabel 3.12 sesuai buku yang dicetak. Nah, berikut hasil dari penambahan relasi sesuai dengan matriks yang telah dibuat. Oke, kita lihat dulu gambarnya. Nah, seperti ini. Oke, mari kita buat di aplikasi. Kita tambahkan relasi sebelah sini. Nah, kita isi meregistrasi. Selanjutnya kita tambahkan lagi sebelah sini, kita isi mengajar. Nah, selanjutnya kita tambahkan garis kosong, yaitu garis uneffective. Nah, dari dosen ke mengajar, lalu mata kuliah ke mengajar, lalu dari mahasiswa ke meregistrasi, dan terakhir mata kuliah ke meregistrasi. Nah, oke, kita lihat lagi modulnya. Nah, berikutnya adalah sesuai dengan tahapan 4, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Nah, dalam penambahan derajat kardinalitas kita harus memenuhi kasus antar entity. Apakah antar entity tersebut satu ke satu atau one for one, satu ke banyak atau one for many, atau banyak ke banyak atau many to many. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari kasus sebagai berikut. Yang pertama, banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga dari ringkasan kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas, yaitu yang pertama, mahasiswa dengan mata kuliah adalah money for money. Yang kedua, ini salah ya, bukan dokter, harusnya dosen. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak atau one for money. Nah, dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, mari kita buat di aplikasi. Pertama, kita buat garisnya di sebelah sini antara mahasiswa dengan mata kuliah. Kita tambahkan garis one for money. Nah, dari sini ke sini. Selanjutnya dari mata kuliah ke sini kita tambahkan garis sini. N atau banyak. Nah, kenapa memakai garis ini? Karena mahasiswa bisa meregistrasi lebih dari satu mata kuliah, sedangkan mata kuliah bisa diregistrasikan lebih dari. Karena mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini antara dosen dengan mata kuliah kita tambahkan garis one per one dari sini. Dosen ke sini. Selanjutnya kita tambahkan garis one for money di sini, mata kuliah ke sini. Nah, kenapa pakai garis ini? Yang pertama, karena mata kuliah bisa diajarkan oleh dosen hanya satu, sedangkan dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah.
Nah, dari hasil diagram ini kita bisa baca dari hasil penambahan derajat kardinalitas, kita bisa baca seperti ini. Nah, dari sini kita bisa baca mahasiswa dengan mata kuliah bisa dibaca banyak mahasiswa, meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, sedangkan di sini kita bisa baca dosen dengan mata kuliah bisa dibaca dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, sedangkan mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu dosen. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat modul BMP kembali. Nah, langkah kelima dan terakhir yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Nah, pada gambar 3.38 bisa dilihat relasi yang banyak ke banyak atau money to money, yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, maksudnya yang ini nih, mahasiswa mata kuliah masih memiliki hubungan money to money atau banyak ke banyak. Nah, selanjutnya, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai ke banyak ke banyak atau money for money, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity atau atributnya adalah perbandingan K dari setiap entity yang terhubung. Maka IRD yang dapat disempurnakan dan hasilnya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, ini gambar hasil finalnya. Nah, mari kita buat di aplikasi. Nah, ini gambarnya seperti ini. Terakhir, kita tambahkan relationship baru sini. Kita geser dulu. Kita isi di registrasi. Sebelah sini. Nah, karena ini hubungannya many to many, maka kita tambahkan satu entity baru sebelah sini. Nah, entity-nya yaitu mata kuliah. Registrasi MK. Registrasi mata kuliah. Baik, kita gedein. Jelas. Nah, di entity registrasi MK ini ada dua atribut, yaitu ada name dan kita underline ini garisnya, tulisannya maksudnya. Kita tambahkan entity atribut baru ini, tambahkan sini nomor induk mahasiswa. Lalu yang kedua, kode MK sebelah sini. Sebelah sini. Selanjutnya, kita tambahkan garis untuk menghubungkan semua diagram ini. Nah, sebelah sini kita tambahkan garis kosong. Sini, kode MK ke sini. Lalu ini ke sini. Selanjutnya, sebelah sini kita tambahkan garis many di sini, n sini ke sini, lalu sini ke sini. Nah, seterusnya kita hapus garis lama tadi, kita delete, kita buka lagi, kita geser dulu agar terlihat garisnya. Kita delete lagi garisnya. Nah, garis barunya kita pakai yang satu ini. Nah, sini ke sini, lalu sebaliknya mahasiswa ke sini. Nah, ini adalah
hasil akhir dari diagram final IRT. Nah, di sini ada entiti baru yaitu registrasi MK yang berisi induk mahasiswa dan juga kode MK. Nah, demikian penjelasan saya tentang pembuatan Entity Relationship Diagram atau ERD untuk kasus pada tugas 1 ini. Video ini menunjukkan tahapan mulai dari identifikasi identitas, penentuan atribut, pembuatan relasi, hingga diagram final. Nah, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga videonya membantu untuk memahami langkah-langkah pembuatan ERD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.